Pernah dengar sakit HNP? Ini istilah awamnya adalah saraf kecepit. Jadi sebenarnya ini saraf apa dan kecepit sama apa ya? Hai, kembali bersama dengan Dr. Jessica. Welcome back to my channel. HNP ini banyak banget pasiennya dan aku yakin yang nggak periksa lebih banyak lagi karena biasanya orang nggak akan datang ke dokter kecuali dia udah parah banget sampai nggak bisa kerja. Aku sangat menyayangkan orang-orang yang kena sakit HNP ini karena penyakit ini bisa sangat mengganggu, diderita dalam waktu yang lama, dan sebenarnya bisa dicegah dengan hal-hal yang simple. Banyak orang yang sudah sakit baru berobat, padahal penyakit ini irreversible, artinya kalau sudah kena, dia akan sulit bahkan tidak bisa pulih. HNP ini penyakit saraf ya, dan saraf itu adalah sel yang paling sulit untuk beregenerasi. Beda sama sel kulit ini regenerasinya tinggi, kena luka lecet sedikit aja, mungkin 1 minggu udah sembuh. HNP singkatan dari hernia nucleus pulposus. Hernia artinya penonjolannya abnormal, sedangkan nucleus pulposus adalah bagian dalam dari diskus vertebra. Vertebra itu tulang belakang. Jadi antar tulang belakang itu ada bantalan sejenis shock breaker. Nama bantalnya itu diskus karena bentuknya kayak disk. Di dalamnya ada bagian inti namanya nucleus pulposus. Diskus ini sangat lentur dan fleksibel karena dia terbuat dari kolagen dan air. Jadi bentukannya kayak jeli kenyal gitu loh. Makanya nucleus pulposus ini nggak selalu berada di tengah. Kalau tekanan pada bagian depan tulang ini berlebih, maka bagian depan disk ini akan tertekan. Nukleusnya jadi mencuat ke belakang. Lama-lama disk bagian belakang itu terdesak dan keluarlah nukleus dari disknya, nyenggol struktur di belakang vertebra itu. Apa itu? Ya, itulah saraf tulang belakang yang disenggol. Kalau masih stadium awal sih paling cuma nyenggol dikit-dikit ya, berasa kayak nyeri punggung bawah yang menjalar sampai ke paha kayak disetrum gitu. Kalau kecepitnya makin parah, sarafnya ini lama-lama bisa rusak dan gak berfungsi lagi, makanya sampai ada yang lumpuh dan gak bisa jalan. Itu kalau letaknya di punggung bawah sih, itu kan tempat yang paling rentan ya. Terus apa sih sebenarnya yang menyebabkan ada tekanan besar pada bagian depan tulang belakang sehingga nukleus pulposus ini bisa mencuat ke belakang? Penyebab tersering adalah angkat-angkat beban berat dengan posisi yang salah. Biasanya orang akan angkat beban itu dari posisi berdiri dengan kondisi punggungnya membungkuk. Bayangkan ya posisi tulang belakangnya seperti apa. Kalau posisinya membungkuk seperti ini, pasti bagian depannya ini akan tergencet dan nukleus pulposusnya akan terdesak ke belakang, mendesak struktur di belakangnya. Makanya kalau angkat-angkat sebaiknya dari posisi jongkok. Tapi ini pun berat karena lama-lama akan membebani lutut sehingga yang sakit lututnya. Pilihan lain adalah angkat-angkat dengan posisi punggung lurus kayak atlet angkat beban itu. Jadi mulai sekarang mumpung masih muda, kita ubah posisinya. Angkat-angkatnya dari posisi jongkok atau dengan posisi punggung yang lurus. Karena nanti kalau udah sakit, kita udah nggak bisa aktivitas fisik yang berat-berat. Sekian video dari aku, semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa klik like, subscribe, share video ini ke teman-teman kalian, dan berbagi pendapat dengan cara DM aku di Instagram.